Apakah utang bisa dibayar dengan loa? Nggak bisa. Apakah utang bisa dibayar dengan doa? Nggak bisa. Apakah utang bisa dibayar dengan lotre? Nggak bisa. Apakah utang bisa dibayar dengan bantuan orang lain? Nggak bisa. Di video ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bebas dari hutang. Hutang nggak bisa diselesaikan dengan loa atau law of attraction. Hutang juga nggak bisa diselesaikan dengan doa. Hutang nggak bisa diselesaikan dengan mujizat. Mengapa nggak bisa? Karena hutang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan tentang keuangan. Yang kedua adalah habit buruk. Kalau dua hal itu nggak diperbaiki lebih dahulu, mau banyaknya doa, mau banyaknya uang yang didapatkan, menang lotre sekalipun, nggak akan bisa buat bayar hutang. Mungkin hutang bisa dibayar hari ini, tapi karena dua hal itu tadi, kita malah jadi punya lebih banyak hutang. Masih ingat video saya tentang auto kaya? Kalau kita punya operating systemnya, punya habitnya, kita akan menjadi otomatis. Entah menjadi otomatis lebih kaya atau otomatis miskin. Kalau kita punya habit miskin, kita jadi otomatis miskin. Kalau kita punya habit kaya, kita otomatis jadi kaya. Saya nggak bilang sama teman-teman untuk berhenti berharap, berhenti bekerja, atau bahkan berhenti berdoa. Tapi kalau habit teman-teman nggak diubah, itu semua nggak ada gunanya. Itu semua bullshit. Itu semua omong besar. Di video ini saya akan bantu teman-teman untuk membayar hutang teman-teman. Bukan dengan uang, karena seperti yang saya katakan tadi, tapi dari perubahan mindset dan strategi yang akan saya share di video ini. Mindset dan strategi yang saya lakukan sendiri untuk membayar hutang-hutang saya. Video ini lebih berharga dari jumlah hutang teman-teman, karena video ini adalah buah dari jatuh dan bangun saya. Hutang terbayar, hutang lagi. Hutang terbayar, hutang lagi dengan jauh lebih besar. Dan saya punya snowball effect, bukan aset, tapi hutang. Dan hari ini kita akan meruntuhkan satu dogma lagi, yaitu adalah hutang nggak bisa dibayar dengan uang. Kalau kalian mau hutang kalian lunas, tonton video ini sampai habis ya guys. Saya yakin teman-teman nggak akan menemukan video semacam ini di channel lain, karena ini adalah buah dari pengalaman pribadi saya. Jadi pastikan teman-teman subscribe dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan ya. Sebelum kita mulai lebih dalam lagi, ketikkan di kolom komentar, tahun ini hutang saya lunas, saya bebas dari hutang. Kemudian bagaimana dengan hutang baik? Dulu saya percaya dengan adanya hutang baik atau good debt. Tapi pandemi mengubah dasar berpikir kita. Di 2020, saya banyak sekali melihat orang yang awalnya punya good debt, punya hutang baik. Tapi ternyata good debt itu berubah menjadi bad debt, menjadi hutang yang buruk. Saya punya teman, dia punya beberapa unit kos-kosan yang akhirnya NPL, non-performing loan. Karena pendapatan dari kos tiba-tiba menguap begitu saja. Jadi, yang namanya hutang tetap hutang. Mau hutang baik, mau hutang buruk, tetap hutang. Intinya, jangan ngutang apapun tujuannya. Kalau nggak ada uang, jangan beli, jangan dipaksakan. Nah, jadi gimana nih caranya kita bebas dari hutang kalau kita sudah terlanjur punya hutang? Langkah pertama teman-teman adalah hitung semua jumlah hutang teman-teman. Tujuannya adalah untuk mengetahui di mana posisi kita sekarang. Kalau kita tahu posisi kita di mana sekarang, kita bisa menentukan arah yang berikutnya. Bisa menentukan tujuan dan mengatur strategi. Jadi teman-teman, list total hutang teman-teman, mana yang bisa dibayar minimum dan jatuh temponya. Sebisa mungkin teman-teman list per bulan untuk mengetahui sampai sejauh mana progres kita. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui kebocoran finansial kita. Saat kalian menotal semua hutang kalian, saya yakin pasti kalian mind blowing.
wah, uang sebanyak ini sudah saya habiskan buat apa aja ya? Masalahnya, kadang orang-orang yang terlanjur punya hutang banyak nggak mau menotal semua jumlah hutangnya. Dengan alasan bisa stres lah, makin depresi, dan masih banyak lagi. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ini adalah step yang nggak bisa di-skip. Pesan saya buat teman-teman yang sedang terlilit hutang, nggak apa-apa, nggak usah malu. Namanya orang pasti melakukan kesalahan. Makanya, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Tahun depan, hutang teman-teman pasti lunas. Asal mau berkomitmen. Jadi gunakan ini sebagai scorecard kita. Taruh di sini di tempat yang teman-teman mudah lihat, tapi bisa mungkin tetap private ya. Sebagai pengingat, kalau hutang kita banyak, tagihan kita banyak. Jadi mungkin kita harus lebih giat bekerja, mencari pekerjaan sambilan, atau mengurangi gaya hidup hedon kita. Langkah kedua adalah list semua pengeluaran kita. Nah, di step sebelumnya kita sudah list nih semua hutang kita. Totalnya berapa, jatuh temponya kapan, dan berapa minimumnya. Di step ini, kita wajib untuk menulis semua pengeluaran kita. Tulis mulai dari pengeluaran yang pasti. Misalkan untuk biaya listrik, air, uang keamanan lingkungan, biaya makan, bensin, uang sekolah mungkin, dan masih banyak lagi. Intinya semua yang pasti ada setiap bulan. Setelah itu, kita list semua pengeluaran tersier kita. Pengeluaran yang seharusnya nggak perlu, seharusnya nggak penting dan bisa ditunda. Misalnya seperti ngafe, nongki-nongki sama teman-teman, makan di luar, main, nonton, liburan, beli tas, beli sepatu, beli gadget, dan masih banyak lagi. Nah, saya ajarin teman-teman untuk mengetahui berapa sih jumlah pasti pengeluaran kita. Caranya adalah dengan membuat 3 toples. Di rumah saya, kebetulan kami juga melakukannya. Ini kebetulan saya sudah ada 3 kotak di sini. Nggak harus bagus kotaknya, yang penting di sini kita bisa isi. Kita bisa isi, yaitu toples yang pertama adalah pengeluaran sehari-hari kita. Misalkan belanja di pasar, bahan makanan, beli susu, dan lain-lain. Kemudian di toples kedua, kita isi dengan pengeluaran tersier kita. Pengeluaran yang seharusnya nggak perlu untuk dilakukan. Nah, misalkan beli baju, beli tas, beli sepatu mungkin, beli gadget, GoFood, makan di luar, nongki-nongki. Nah, itu semuanya masuk di kotak kedua. Kotak ketiga, isinya adalah pengeluaran darurat kita. Misalkan mobil kita tiba-tiba mogok nih. Ada undangan pernikahan, untuk biaya berobat ke dokter, dan lain-lain. Nah, jadi kita punya 3 toples. Dan di akhir bulan, kita bongkar toples-toples ini. Dan kita hitung berdasarkan posnya masing-masing. Kita akan tahu kebocoran finansial kita ini tepatnya di pos apa. Jadi jumlah pengeluaran kita nggak dikira-kira. Semuanya nggak ada yang kira-kira di sini. Justru kira-kira ini yang bikin kita punya utang banyak. Kira-kira saya bisa bayar kok. Tapi nyatanya kan tidak. Kira-kira utang saya cuma 50 juta kok. Tapi nyatanya kan jauh di atas itu. Kira-kira pendapatan saya sekian kok. Tapi nyatanya nggak sampai separuhnya. Nah, jadi berhenti pakai ilmu kira-kira, kita hitung dengan pasti. Langkah ketiga, list semua pendapatan teman-teman. Nah, kabar buruknya nih, mungkin pendapatan teman-teman nggak cukup untuk membayar cicilan. Tapi it's okay, kita list dulu yang penting berapa sih jumlah pendapatan teman-teman, terutama untuk teman-teman yang punya multiple streams of income, punya pendapatan dari banyak sumber. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui sebenarnya kita ini bisa bayar nggak sih tiap bulannya. Kalau cukup, it's simple, kita tinggal mengurangi gaya hidup kita aja. Kalau nggak cukup, nah ini yang agak tricky dan agak membingungkan. Ikuti terus ya guys. Nah, langkah keempat, kita bayar minimum dulu. Jadi, kalau teman-teman hutang di kartu kredit, hutang yang bisa dibayar minimum, kita bayar minimum dulu. Kita bayar minimum untuk menghindari penagihan dari debt collector. Yang penting sekarang teman-teman bisa fokus bekerja, nggak diteleponin sama debt collector. Sementara kita menata hutang dan kehidupan kita kembali. Slowly, but sure, that's okay. Yang penting ada progresnya.
Yang penting, habitnya terbentuk dulu. Habit untuk nggak ngutang lagi, habit untuk nggak gesek kartu lagi, habit untuk bisa menahan diri, habit untuk menghitung semua jumlah pendapatan dan pengeluaran kita. Langkah kelima, prioritaskan hutang yang paling kecil. Kita jadi lebih bersemangat ketika hutang-hutang kita lunas. Meskipun kecil, kita bisa merasa termotivasi bahwa ternyata kita bisa kok. Yang kedua, terhindar dari biaya yang nggak perlu. Seperti biaya materai, biaya lembar penagihan, finance charge yang nggak tahu itu buat apa, terus kemudian ada biaya keterlambatan, bunga, dan lain-lain. Ya memang nampaknya kecil, tapi ini bisa menjadi kebocoran pundi-pundi finansial kita. Langkah keenam, renegosiasi hutang yang besar. Kalau teman-teman sudah mentok, nggak bisa bayar, teman-teman bisa mengajukan opsi restruktur, terutama untuk hutang yang punya potensi bunga berbunga. Kalau teman-teman hutang di bank, sebenarnya bank itu juga nggak kepingin teman-teman ini nggak bisa bayar. Nggak kepingin teman-teman ini lari. Mereka hanya ingin teman-teman bisa bayar. Meskipun akhirnya bank rugi karena hutang kita harus dialihkan pada kolektor atau pihak ketiga. Di dalam tahap ini, teman-teman nggak usah mikirin tentang pay checking lagi. Tujuan kita adalah untuk keluar dari hutang. Dan kita keluar untuk selamanya. Nggak cuma di bank, mungkin teman-teman kalau punya hutang dengan perseorangan, teman-teman juga bisa melakukan restruktur, berbicara heart to heart, jangan lari. Katakan maksud baik teman-teman. Maksud baik teman-teman nggak akan ngemplang, nggak akan membawa lari uang, teman-teman hanya mau mencicil dalam jumlah waktu tertentu, sebisa mungkin tanpa bunga. Langkah yang ketujuh adalah ubah habit. Nah, tadi saya sudah katakan di awal video, doa nggak bisa membayar utang. Sorry to say, mujizat nggak pernah bisa membayar utang. Lotre nggak pernah bisa bayar utang. Banyaknya uang nggak bisa membayar utang. Kalau teman-teman mau bebas hutang untuk selamanya, hutang hanya bisa dibayar dengan perubahan habit. Habit apa tepatnya yang harus dirubah? Yaitu habit membeli sesuatu dengan cara mencicil. Habit membeli sesuatu dengan cara pay later atau dibayar nanti. Habit membeli sesuatu dengan cara menggesek kartu. Habit menghabiskan uang tanpa menabung untuk dana darurat. Kalau kalian punya habit di atas, ubah sekarang. Ubah membeli sesuatu dengan cara cash, titik. Kalau pengen sesuatu dan nggak ada uangnya, ya nggak usah beli pun nggak apa-apa. Coba bayangkan ini, si Budi punya gaji 7 juta rupiah. Dia ingin handphone baru nih. Ceritanya yang harganya 20 jutaan, yang mana jauh di luar kemampuan kantongnya. Tapi karena udah kepingin banget nih, akhirnya ia putuskan beli dengan cara mencicil 850.000 per bulan selama 2 tahun. Wah, kelihatannya ringan banget. Ini solusi. Solusi, tapi ini kebiasaan toksik. Budi kemudian hari ingin sesuatu yang lain lagi. Ingin laptop misalnya. Harga 20 juta juga. Ketambahan 800.000 lagi per bulan kan? Kayaknya saya masih bisa. Dan kebiasaan ini terus berlanjut hingga cicilannya akhirnya melebihi pendapatannya. Di titik ini si Budi mulai galau, stres, dan depresi. Moga-moga Budi nonton video ini ya guys. Kita doakan aja ada perubahan habit dari Budi. Langkah yang ke-8 yaitu cari side hustle. Side hustle maksudnya adalah pekerjaan sampingan, terutama buat teman-teman yang pendapatannya nggak cukup untuk membayar cicilan. Mungkin aja nih teman-teman bisa menjadi agent properti, bisa menjadi agent asuransi mungkin, atau teman-teman kalau punya skill tertentu, teman-teman juga bisa menjual di media digital. Siapa tahu teman-teman pandai menggambar, pandai bikin logo, pandai membuat video mungkin. Teman-teman bisa cek situs-situs seperti Upwork, Freelancer, ataupun Fiverr. Di era saat ini nggak susah kok untuk menemukan pekerjaan yang bisa didapatkan dari seluruh dunia. Enaknya dengan bayaran dolar loh. Tapi saran saya nih, mungkin ada beberapa subscriber saya yang punya pikiran untuk melunasi utang,
dengan cara trading forex, kripto, ataupun saham. Lupakan semuanya itu guys, karena itu bukan pekerjaan. Itu adalah investasi dan jenis investasi yang high risk. Terutama untuk kalian yang belum punya skillnya dan punya tujuan trading saham, kripto, ataupun forex dengan tujuan untuk melunasi hutang. Saya jamin hutang teman-teman jadi lebih banyak. Kalau mau investasi saham, kripto, ataupun forex, ya teman-teman pakai uang dingin. Bukan uang yang seharusnya dibayarkan untuk tagihan, cicilan, dan lain-lain. Apalagi kalau sampai rakus dan pinjam duit orang. Cari pekerjaan sampingan yang benar-benar pekerjaan nyata. Trade skill kita atau waktu kita dengan uang. Langkah ke-9 adalah kurangi liabilitas. Kurangi pengeluaran yang nggak perlu. Kalau bisa, kurangi cicilan yang memberatkan. Misal, ada cicilan mobil, motor. Kita bisa menjual mobil atau motor kita kalau mobil atau motor kita ini bukan aset, bukan sesuatu yang menghasilkan uang untuk kita. Kita nggak akan mati kok kalau nggak punya mobil. Kita nggak akan mati kok kalau naik angkot atau Grab. Tapi kita pasti mati kalau hutang kita bunga berbunga. Kita pasti mati kalau kita membela gengsi kita. Udah pokoknya nggak bisa bayar, sekarang bunganya berbunga. Mantap. Jadi, kurangi liabilitas, kurangi gengsi, dan kurangi media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kecuali YouTube ya guys, di YouTube teman-teman bisa menemukan channel-channel edukasi seperti yang kita tonton sekarang. Mengapa kita harus menghindari media sosial itu? Karena waktu kita berselancar, kita akan diiklanin oleh vendor-vendor dan influencer. Kita juga akan melihat teman-teman kita pada party, nongki-nongki di cafe yang baru, punya barang baru. Tapi kita kan nggak tahu, di balik media sosialnya, mungkin mereka juga punya utang yang banyak. Mungkin mereka juga punya kesulitan finansial karena utang. Ini yang namanya social pressure. Oke, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Bagikan pada seluruh teman-teman yang mungkin sedang punya pengalaman membayar hutang. Saya Angga Dinata, sampai jumpa di video yang lain.